Pak Mes, aku juga pengen tahu nih dari Pak Mes. Kalau seumpamanya baca karakter nama dari salah satu tokoh kita di Indonesia. Contoh deh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Pak Anies ini kan panggilannya Pak Anies gitu ya. Iya. Boleh kali Pak dibacain. Mana tahu nanti Pak Anies nonton gitu. Bisa. Boleh Pak. Mungkin Afi bisa lebih tahu ya mengenal beliau ya. Ya. Oke. Jadi Pak Anies itu tipikalnya karakternya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat QV dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Lisvira Vina tentunya dalam program acara QV Talk, Sharing, Inspiring, and Empowering. Nah, ketemu lagi kita di QV yang episode ketiga, yaitu tentang rahasia dan cara menemukan arti angka dan nama yang diambil dalam Al-Quran. Nah, part 1 dan part 2 kemarin yang lalu itu kita sudah bahas tentang mencari tahu karakter kita berdasarkan angka atau tanggal lahir dan juga karakter kita melalui nama dan itu diambil dari Al-Quran. Nah kali ini di episode yang ketiga pasti teman-teman juga penasaran sebenarnya based on Al-Quran itu caranya seperti apa gitu ya. Jadi kali ini kita akan membongkar rahasia seperti apa sih cara mencarinya. Yuk langsung aja kita temui Pak Mesnya. Halo Pak Mes, ketemu lagi kita. Halo Vi, iya ketemu juga ini. Aduh, seru nih. Soalnya pasti nih penasaran juga ya, termasuk saya tuh pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet episode ketiga gitu, dan akhirnya kesampaian nih hari ini. Iya ya, Iya. dari part 1, 2, akhirnya ketemu juga di part 3 gitu. Iya, karena kita juga akan continue terus nih Pak. Nanti next ada beda lagi pastinya ya. Ada. Selalu kita bicara tentang Pastinya personality. Ya, dan itu pasti akan keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya supaya nyambung gitu ya Pak ya. Dan gak ada jeda yang kelamaan gitu, biar orang-orang gak terlalu kepo banget gitu. Iya, dan saya langsung aja nih mau nanya sama Pak Mes ya. Dari yang episode pertama kita sudah membicarakan tentang karakter melalui angka atau tanggal lahir kita. Dan dari episode yang kedua kita juga sudah mencari tahu tentang karakter kita melalui nama panggilan. Dan itu semua dari Al-Quran. Nah sekarang saya mau tahu nih dari Pak Mes, rahasianya tuh seperti apa ya, caranya bagaimana untuk kita bisa mencari di dalam Al-Quran. Nah itu dikonversikannya kemana nih Pak? Apakah kita membuka surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang ada di dalamnya? Boleh dijelasin nggak Pak? Iya, jadi sebenarnya Al-Quran ini tidak ada yang rahasia, semuanya bisa digunakan setiap orang ya. Nah, jadi saya menggunakan itu ke konversi kepada suratnya. Jadi surat 1 sampai surat 14. Jadi kalau misalnya nomor HP yang kita lihat kemarin, yang kita lihat adalah suratnya. Misalnya nomor HP-nya 82177220. Nah, ada 20-nya itu adalah surat 20, surat 77, surat 17. Itu yang kita konversikan. Kalau dari angka, termasuk misalnya tanggal lahir V misalnya. Tanggal lahir V berapa? 17/05/1980. Nah itu diambilnya dari angka berapa aja Pak? Surat 17, surat 05, kemudian surat 80. Oh gitu. Jadi untuk tahun kita ambil 2 angka di belakang ya? Iya, yang depannya nggak diambil. Oh oke. Nah terus kalau misalkan sudah kita tahu nih misalkan Quran surat 17 nih yang tanggal lahir aku. Nah terus apakah kita membuka surat 17 itu apa? Lalu artinya atau gimana tuh Pak? Nah ini butuh keahlian nih. Nah itu dia. Kepo maksimal nih Pak. Iya, jadi harus mempelajari, harus punya bakat juga. Belajar ilmu tentang personality. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca sendiri, kemudian kita menerjemahkan sendiri, tanpa keilmuan itu bisa salah. Nah, itu dia yang bahaya, Pak. Jadi gimana nih caranya? Nah, caranya ini saya juga menemukan saat saya sekolah di S3, belajar ilmu filosofi, filsafat. Nah, sedangkan di Al-Quran itu banyak sekali arti-artinya tentang filsafat. Nah, kalau kita mempunyai keilmuan yang saya bilang, kalau karena base knowledge saya, keilmuan saya adalah di bidang sumber daya manusia dan personality,
saya bisa melihat ini surat ini berdasarkan ini karakternya kayak gini. Gitu. Gitu. Boleh contoh nggak nih Pak? Dari yang tadi tanggal lahir aku 17 ya. Quran surat 17, berarti surat Al-Isra ya. Ya. Al-Isra, Nah, ya kan? itu bagaimana? Nah, jadi kalau saya konversikan itu kan Al-Isra surat ke-17. Artinya V itu insya Allah ya, anugerah tak terduga itu akan menghampiri. Masya Allah. Insya Allah, gitu kan? Nah, itu dengan apa? Udah dengan mau dapat ya ibadahnya. Kalau kita di Muslim ya sholatnya tidak bolong, nah itu akan terjadi. Tapi kalau nggak sholat, karakter minus yang keluar, kesempatan akan hilang gitu, Vi. Iya. Gitu. Jadi berarti artinya itu ada plusnya, ada minusnya. Oke. Berarti balik lagi ke diri kita masing-masing ya Pak ya. Kalau misalnya sudah tahu artinya bagus, ya harus dipertahankan itu semua gitu ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan gitu ya Pak ya. Supaya tidak mengurangi karakter minusnya tadi ya. Iya, jadi rahasianya itu kita sudah nomor berdasarkan Al-Quran, angka berdasarkan Al-Quran, udah bagus. Seperti Ivi sudah punya baju olahraga yang bagus, tapi nggak olahraga. Cuma ya nggak dapat sehatnya. Iya. Nah, dapat tetap minusnya, kurang sehat. Nah, kalau udah bagus, tanggal 17 itu sangat bagus. Anugerah tak terduga, rezekinya ada aja. Itu yang plusnya, ibadahnya bagus. Yakinlah ibadahnya bagus, Lavi ya. Insya Allah. Nah, begitu misalnya nggak dijalankan, yang keluar adalah kesempatan yang hilang. Ya, pastinya juga Allah menciptakan manusia itu sudah sesempurna mungkin ya Pak ya. Tinggal bagaimana cara kita manusia untuk memanfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah gitu ya Pak ya. Nah, itu tanggal 17. Baik. Nah, begitu bulan 5 adalah Ahmadiyah orangnya senang memberikan pelayanan. Ya, mudah menolong. Itu V orangnya. Pas banget ya Pak ya. Pas banget ya. Ya kan, nah itu kalau kita bicara positifnya. Tapi kalau nanti negatifnya kurang ibadah, yang keluar adalah kurang peduli, nggak perhatian. Jadi opposite-nya ya, kebalikannya. Baik. Nah, jadi memang semua ada syarat ketentuan berlaku ya. Betul. Ya kan, jadi di sini syaratnya harus ibadah atau salatnya harus baik. Masya Allah, itu bagus banget Pak, sangat positif dan saya sangat setuju gitu ya. Karena apa, untuk mengingatkan kita lagi gitu ya, untuk mendekatkan sama Allah supaya kita udah tahu nih ada banyak kebaikan di dalam diri kita, ya udah pertahankan, kalau bisa ditambahkan gitu ya Pak ya. Tapi kalau seperti yang tadi Pak Mes bilang, udah tahu kamu kelebihannya bagus, tapi ternyata memunculkan sesuatu yang minus, ya udah akan mengurangi timbangannya gitu ya kesannya Pak ya. Jadi memang ya apa yang kita lakukan ya, kalau saya sudah olahraga ya dapatnya sehatnya. Kalau saya nggak olahraga ya dapat kurang sehat. Kalau ibadah saya bagus, tanggal lahirnya bagus, Masya Allah. Itulah berdasarkan Quran. Jadi syarat dan ketentuannya adalah tanggalnya bagus, sholatnya bagus. Nah, di mana di sini menyuruh kliniknya? Karena syaratnya sholat. Iya, betul. Kecuali saya suruh syaratnya pergi ke mall. Nah, itu aneh gitu kan. Iya. Betul banget Pak. Nah, kalau di tahun 80 itu orangnya, kalau melakukan itu orangnya sangat serius. Kemudian soal waktu tuh disiplin, sangat teratur. Ya, kelihatannya lebih profesionis. Itu positifnya. Benar banget tuh Pak. Nah, tapi kalau misalnya ibadah kurang, itu akan jadi minus apa? Kebalikannya ya Pak ya? Gampang kecewa, jika tidak tercapai keinginan. Betul banget. Kan sangat mudah ya. Sholat aja, dapat positif. Udah. Masya Allah. Nah, itu. Mudah banget, dan itu mudah sekali. Apa ya, ke kitanya juga energi positifnya dapat terus gitu ya Pak ya, menghampiri kita gitu ya, energi positifnya, Masya Allah. Oke, seru banget nih. Itu dari tanggal lahir. Iya. Nama panggil
Nah, Gimana itu tuh? dia. Aku juga penasaran nih, Pak. Nah, Heeh, tadi kan nama panggilan aku kan V gitu ya, V ya, VY gitu kan. VY ya, Nah, itu juga oke. apakah diambil dari surat di dalam Al-Quran atau Hmm. misalkan apa Pak ini? Boleh dijelasin? Ya, jadi kalau V itu kan saya harus konversi ke angka ya. Mm-mm. Karena kan surat-surat di Al-Quran itu angka, tidak ada abjad. Ya, Jadi kan surat 1, kedua, surat kamu sampai 114. Jadi abjadnya ini saya konversi ke angka. A itu 1, B itu 2, mhm, ya kan, sampai ke Z. Nah, ya. kalau V itu di abjad adalah angka 22. Di angka 22. Oke, berarti Nah, surat kalau 22 ya. ya, terus kemudian Y itu 25. Oke. Nah, Berarti totalnya 47. oke. Nah, di 47 ini berarti kita cari atau buka Quran surat 47 gitu. Surat jam 47. Apa surat Oh, 47? oke. Surat Muhammad. Gitu kan? Oke. Disenangi, dibutuhkan oleh orang banyak. Masya Allah. Gitu kan? Ya, 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 ya. Nah, kalau negatifnya, Hmm. orang ibadahnya sangat baik sama orang dan mudah dimanfaatkan, ya kadang bisa tertipu juga kan Aduh, itu gitu. sering banget, Pak. Makanya ibadahnya dikencengin supaya dibutuhin, supaya tidak tertipu. Iya, 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 betul, betul, betul banget Gitu. tuh Pak Mes. Ya kadang-kala ya namanya Hmm, manusia ya Pak ya. Saya juga pastinya pernah lalai gitu ya, ya. pernah lupa kayak gitu. Dan di situ pun juga saya pernah, bukan pernah lagi, beberapa kali lah dimanfaatkan orang, Ya. kemudian ditipu juga kayak gitu ya. Tapi setelah tahu gitu kan, mungkin berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi Iya, saya jadi lebih mawas diri lagi gitu Pak, lebih iya, hati-hati lagi dan iya, apalagi dikuatkan dengan apa yang tadi Pak Mes sampaikan ya, jika kita sudah tahu arti hmm, nama kita itu sudah bagus melalui Al-Quran, tinggal tingkatin aja ibadahnya gitu ya. Insya Allah deh iya, Pak. Terima kasih loh Pak sudah mengingatkan saya. iya. Nah, sekarang kita coba, kok Mhm. namanya QV sih? Nah, Ah, itu penting banget Pak, karena namanya. ini kan memang nama podcast kita ya di sekarang ini Eh, gitu kan. Jadi saya juga mau tahu nih artinya apa gitu yang apa Q-nya nih ini. artinya? Iya kan, kita harus Iya, baca iya. ini apa nih QV ini. Iya, iya. Jadi Apa tuh Pak? Boleh Pak? QV itu Kepo kan saya. Q-nya 17. Oke. I-nya 22, Y-nya 25, totalnya 64. Mm-mm. Nah, 64 itu surat At-Takabun. At-Tahabun. Iya, Oke. orangnya sebelum melangkah melakukan suatu pekerjaan sudah tahu nih resiko yang akan terjadi. Makanya hati-hati manggil narasumber. Iya, Nah, QV nggak sembarangan iya betul banget Pak. narasumbernya, bener ya? Bener banget, bener banget. Iya, iya, Gitu iya. ya. Ya, itu ya. Jadi semua itu ada diterjemahkan. Jadi kalau Mhm. saya bicara QV, kalau di Al-Quran tuh At-Takabun, jadi doanya surat 64 gitu loh. Oh, oke. Kalau V itu jatuhnya surat Muhammad, jadi doanya ya surat Muhammad. Dipanggilnya Hmm, Muhammad. Jadi mm-mm. kita itu konversi ke suratnya. Iya, iya, iya. Nah, kalau 17 tadi Al-Isra, makanya doanya Al-Isra terus gitu loh. Di Anugerah. perjalanan ya. Iya. Iya, iya, iya. Aduh seru banget ternyata gitu ya. Iya. Berarti saya nggak salah kasih nama dong Pak. Iya, kamu hebat bisa ini. Iya, aduh alhamdulillah nih Ya. bisa dapat pencerahan lagi nih dari Pak Mes, jadi makin pede gitu kan. Dan benar banget sih kata Pak Mes untuk Hmm, mencari narasumber nggak bisa sembarangan. Itu pun saya juga iya. mikir-mikir gitu ya Pak ya. Aduh, ini mau tema apa ya? Terus narasumbernya siapa ya? Dan itu pun juga saya bawa doa gitu loh Pak. Nggak Iya. sembarangan langsung asal pilih siapa kayak gitu. Saya minta petunjuk terus nih dari Allah gitu ya. Hmm, Karena apa? Karena saya bikin acara ini nih tujuannya kan untuk berbagi ilmu ya Pak ya, untuk iya. sharing. Bukan sekedar ngobrol biasa, tetapi diharapkan bisa menginspirasi banyak orang dengan apa yang disampaikan oleh acara ini. Kemudian kalau bisa dipraktekkan, diberdayakan, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Seperti Amin. tagline-nya Kivi Talks ini, sharing, inspiring, and empowering kayak gitu. Sesuai ya, sesuai ya. Iya, Sudah iya. tahu melangkah apa yang mau dikerjakan, udah tahu nih.
Ini Iya, bicara iya sungguh betul. baik apa kritikan atau gimana? Nah itu. Ya, insya Allah lah semoga apa yang disajikan di tiap program acaranya Amin. QV semoga bisa bermanfaat nih buat sahabat-sahabat QV dimanapun berada dan kita juga menerima masukan juga nih dari sahabat-sahabat misalkan ada ide atau usulan bikin program seperti apa nanti kita akan buatlah insya Allah bersama timnya QV tentunya. Nah, Pak Mes, aku juga pengen tahu nih dari Pak Hmm, Mes, kalau seumpamanya baca karakter nama dari salah satu tokoh kita di Indonesia, contoh ya, deh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Pak Anies ini kan panggilannya Pak Anies gitu ya. iya. Boleh kali Pak dibacain. Mana tahu nanti Pak Anies nonton gitu. Bisa, bisa. Boleh, boleh Pak. Mungkin Afi bisa lebih tahu ya mengenal beliau ya. Ya. Oke. Jadi Pak Anies itu tipikalnya karakternya orangnya senang, rasa ingin tahunya cukup tinggi. Oh, Nah, oke. kalau udah tahu dia akan mempelajari dan dia akan mengerjakannya. Ya. Kemudian Pak Anies itu orangnya juga penuh tantangan, senang tantangan yang membuat dia lebih bergairah kalau ada tantangan. Jadi dia Jadi senang dengan challenge gitu dinamis, ya. ya dinamis, tantangan, dan orangnya sosial, Hmm. berjiwa sosial, kemudian orangnya juga bisa mengotak-ngotakan masalah antara pekerjaan, urusan pemerintahan, dan Oke. pribadi. Oh, Masya Allah. Orangnya senang melayani, Mhm. ya kan? Oke. Kemudian orangnya juga tipikalnya di sini punya ya nggak pernah mau bilang susah, kata-kata tuh susah tuh Hmm. buat dia itu enggak lah, pasti bisa gue. Ya, ya, Itu, ya, ya. itu beliau ya. Dan beliau itu juga kalau menjalankan pekerjaan tuh terprogram, terencana gitu. Dan beliau ini orangnya memiliki sifat yang berjiwa besar, mudah menerima lah, mau dikasih tahu apapun, kritikan dia siap Masya gitu. Allah. Itu Pak Anies. Oke. Wah, ini pasti kalau Pak Anies menyaksikan acara ini pasti senang banget loh Pak Mes. Iya, karena yang saya tahu juga Pak Anies memang orangnya sangat baik banget gitu ya. Kemudian juga disiplin, terus bertanggung jawab dan seperti yang tadi Pak Mes katakan, semua karakter dari namanya Pak Anies ini juga memang mencerminkan jiwanya Pak Anies banget gitu ya. Makanya cocok beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta ya. Ya semoga saja Pak Anies tetap istiqomah, semakin apa ya memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk negara kita gitu ya Pak Anies Amin. ya. Makin sukses deh pokoknya menjadi pemimpin di DKI Jakarta khususnya gitu. Wah, mudah-mudahan Pak Anies nonton ya dengan acara ini. Seru-seru Pak Mas, terima kasih banyak loh Pak. Ternyata memang untuk membaca karakter dari nama panggilan itu butuh apa ya istilah keahlian khusus ya Pak ya. Tidak hanya asal membuka saja. Makanya saya nanya langsung dadakan seperti ini nih. Jadi Pak Mes sudah paham gitu ya polanya gitu. Jadi nggak perlu butuh waktu lama untuk mencari tahu artinya gitu. Luar biasa banget. Dan termasuk Pak Mes ini nih, Pak Mes ini termasuk mentornya QV nih. Amin. Terima kasih. Iya, Wah, aduh, tersanjung nih saya menjadi mentornya QV. iya dong luar biasa karena saya juga nggak sembarangan pilih orang Pak. Iya, iya, iya. Jadi kita Iya, banyak belajar ya dan mudah-mudahan ya. teman-teman di manapun berada juga bisa makin menambah ilmu lagi karena ini sih menurut saya hal baru ya, tapi mungkin teman-teman di luar sana sudah banyak yang tahu atau mungkin yang belum tahu jadi bisa tahu, yang sudah tahu jadi semakin meningkatkan wawasan dan ilmunya lebih baik lagi gitu. Amin. Oke. Ya, Pak Mes. Ya. Nah, berbicara tentang mengetahui karakter kita melalui Hmm. angka atau misalkan nama panggilan dan diambil dari Al-Quran. Nah, itu Pak Mes sendiri kesulitan nggak sih saat pertama kali apa ya
menemukan hal ini gitu. Dan kayaknya ini benar-benar sangat berarti buat Pak Mes pribadi. Kemudian Pak Mes juga pengen menyampaikan sama orang lain juga, termasuk sama saya, termasuk sama QV Talk di sini gitu, Pak. Ya, alhamdulillah ya, Vi. Dengan niatan waktu saya belajar di S3 itu, karena saya memang spesial ambil bidang personality, saya bilang, buku mana lagi sih yang paling hebat di dunia ini, yang bisa membaca karakter nih. Entah bagaimana ya Allah mau mengarahkan. Ternyata dari Al-Quran itu sangat mudah saya bisa menerjemahkannya, Vi. Masya Allah. Gitu. Dan saya yakin nih Pak, nggak hanya berdasarkan angka atau nama panggilan aja ya yang bisa diambil dari Al-Quran. Pasti Iya. Pak Mes menemukan cara lain lagi nih melalui Al-Quran ini. Boleh kasih bocorannya nggak Pak? Biar nanti kita bisa bikin di episode selanjutnya gitu. Jadi saya menemukan tools, itu toolsnya nanti akan saya kasih tahu. Itu udah menjadi hak cipta saya. Bisa membaca karakter berdasarkan nama, tanggal lahir, kemudian berdasarkan nomor HP, sampai bisa melihat dari personalitinya. Berdasarkan dari 3 tools yang saya gabungkan, yang sudah punya jurnal internasionalnya. Oh gitu. Dan saya gabungkan itu, namanya nanti saya kasih tahu. Oh baik. Toolsnya itu nanti bisa dilihat di episode selanjutnya nanti. Wow, keren. Hanya dengan mengisi online, dengan mengisi dalam 20 sampai 30 menit, keluar 16 lembar, dan bisa tahu 100% ini gue banget. Wow, dan bisa tahu serius, bisa tahu gue banget, bisa tahu bisnisnya apa, jurusannya apa, bisa taruhan sama siapa. Seriusan nih Pak? Waduh, ini menarik banget nih sahabat-sahabat QV. Dan pastinya teman-teman juga penasaran banget gitu ya, bagi yang saat ini sedang mencari tahu jati dirinya atau misalkan belum dapat pekerjaan yang bagus gitu ya Pak ya. Pasti kan juga bingung gitu kan, udah melamar kemana-mana tapi nggak diterima. Mungkin itu juga bisa ya Pak ya dibahas untuk personalitinya atau pekerjaan bagus buat dia apa gitu ya. Ada toolsnya juga kali ya Pak ya? Ada toolsnya, contoh kelas garis besar lah. Vito orangnya senang komunikasi, senang bicara, cocok menjadi MC, cocok menjadi narasumber juga cocok, ya kan trainer juga gitu ya. Karena nggak begitu suka dengan paper, senang ketemu orang, gitu loh. Iya betul itu Pak. Karakternya betul banget. Nah itu dengan nanti tools itu bisa tahu tuh apa sih jurusannya cocok. Wah ini cocoknya sebenarnya kuliahnya jurusan komunikasi. Gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Berarti ini juga bisa untuk membantu anak-anak kita atau misalkan saudara-saudara kita yang mungkin mau masuk sekolah tapi bingung mau kuliah jurusan apa tapi juga galau gitu ya. Berarti bisa juga dibantu oleh tools yang Pak Mes punya ya. Iya, tools ini bisa buat penjurusan, menemukan jati diri, kemudian bisa menentukan bisnis saya apa kalau setelah pensiun. Kemudian kalau di perusahaan, cocoknya orang ini karakternya di bagian apa sih? Wah, hebat. Sampai yang terakhir adalah pasangan hidup saya yang sama tuh yang kayak gimana sih? Yang bisa jadi bonding sama saya, itu. Jadi bisa semua ya, all in one ya. Iya, itu adalah membaca karakter. Jadi dengan karakter ini kita all in one yang benar kata Vi. Oke. Berarti kita tunggu tanggal mainnya ya sahabat-sahabat QV ya di episode selanjutnya tentunya ya. Dengan tema yang berbeda dan tentunya ini insya Allah akan sangat membantu sahabat-sahabat QV semua yang memang saat ini sedang mencari tahu jati diri. Kemudian pengen tahu penjurusan untuk sekolah, kuliah atau misalkan mau bekerja atau misalnya mau menikah tapi masih galau siapa nih pasangan hidupnya gitu kan. Cocok gak sih nih sama pasangan saya yang ini atau misalkan sama calon siapa gitu lah ya. Pokoknya nantilah kalau misalkan sudah ada ininya programnya pasti kita akan berikan yang terbaik deh buat sahabat-sahabat QV. Pokoknya pantengin terus, stay tune terus di YouTube channelnya QV. Ya Pak Mes ya? Iya, Vi. Terima kasih untuk part 3 ini. Kita akan lanjut. Terima kasih untuk QV ya memberikan inspirasi, sharing ilmu ya.
Saya senang sekali bisa di channel-nya QV ini. Terima Dan kasih. saya lebih senang lagi Pak Mes bersedia untuk menjadi narasumbernya QV di sini ya. Masya Allah bisa sharing ilmunya, kemudian juga bisa menginspirasi kita semua dan tentunya kita insya Allah bisa mempraktekannya langsung nih Pak. Jadi apa-apa yang kita tidak tahu jadi menjadi tahu. Kalau misalnya sudah tahu menjadi tambah lagi gitu wawasannya. Masya Allah. Oke Pak Mes, terima kasih banyak atas kebersamaannya sampai episode 3 ini, tapi kita masih tetap berlanjut loh Pak untuk episode selanjutnya gitu ya. Pokoknya siapin aja tema yang terbaik gitu ya, persembahan untuk sahabat-sahabat QV dimanapun berada. Oke, terima Sehat kasih terus Bi. ya Pak Mes, sama-sama terima Bi. kasih juga. Senang bisa bekerja sama dengan Pak Mes nih, yang luar biasa tentunya menginspirasi kita semua ya sahabat QV. Baiklah, demikian episode 3 QV Talks kali ini. Kita akan berjumpa lagi untuk acara episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.